Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Ibu Anis Rahmawati, guru di SD Negeri 29 Bunyau. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, seorang guru harus dapat merancang pembelajaran yang bermakna dan juga memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Letak sekolah yang berada di kaki Bukit Bunyau menjadikan keadaan alam masih asri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan sarana belajar. Proses pembelajaran IPA atau sains di SD Negeri 29 Bunyau masih dilakukan dengan cara yang sederhana. Guru menggunakan buku pelajaran yang tersedia di sekolah sebagai salah satu sumber untuk belajar. Sedangkan untuk media dan alat yang digunakan bergantung pada ketersediaan di alam dan di lingkungan sekolah. Akan tetapi, tidak semua materi ajar dapat ditunjukkan secara langsung kepada murid contoh media ajarnya, karena dalam prosesnya di alam membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga pembelajaran banyak dilakukan di dalam kelas dan masih bersifat textbook. Hal ini membuat murid menjadi cepat bosan dan kurang berminat pada pelajaran IPA atau sains. Misalkan pada materi siklus hidup hewan, guru tidak dapat secara langsung mengajak murid melihat secara langsung proses siklus hidup hewan yang menjadi objek pengamatan. Oleh karena itu, perlu disusun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan meskipun di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang bisa diterapkan pada pelajaran IPA atau sains, khususnya materi siklus hidup hewan, sehingga dapat mendorong murid membangun pengetahuan mereka terkait dengan materi tersebut. Tantangan atau hambatan yang dijumpai oleh guru di lapangan adalah keterbatasan media yang ada di sekolah. Guru harus membuat sendiri media yang sesuai dengan pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA. Kegiatan best practice ini dilaksanakan di kelas 4 dengan jumlah murid 9 anak. Berdasarkan pengamatan guru, ada 3 anak yang sudah mampu membaca dan memahami bacaan, 2 anak mempunyai kemampuan membaca saja, dan 4 anak yang lain masih mengeja. Masih rendahnya kemampuan literasi murid berpengaruh pada sebagian besar pelajaran, salah satunya di pelajaran IPA atau sains. Oleh karena itu, ketika diberi bacaan tentang materi, murid membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembelajaran yang baik seyogyanya juga dapat memanfaatkan IT atau teknologi supaya tetap mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembelajaran yang memanfaatkan IT, tentu saja membutuhkan media seperti HP maupun laptop. Namun, tidak semua murid maupun orang tuanya mempunyai HP maupun laptop. Aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan kondisi dan tantangan yang ada, salah satunya adalah dengan menyusun pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif, dengan melakukan pengamatan lebih intensif kepada murid, diperoleh hasil bahwa karakteristik murid berbeda-beda. Kompetensi dasar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan, asyik, dan menarik adalah membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan media sederhana yang ada. Adapun inti pelaksanaan pembelajarannya adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan belajar murid, memberikan umpan pertanyaan yang sesuai dengan materi belajar. Hal ini bertujuan untuk menggali kemampuan dasar murid yang berkaitan dengan materi belajar. Guru akan memberikan informasi kepada murid
sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. 2. Guru memberikan penjelasan kepada murid tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Masing-masing murid memilih media belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Guru akan membuat kelompok yang terdiri atas beberapa gaya belajar. Murid yang suka mendengarkan atau dengan gaya belajar audio dapat belajar melalui penjelasan dari guru atau rekan dalam kelompok. Murid yang suka membaca atau gaya belajar visual, maka guru membuatkan bahan bacaan yang dapat dipahami dengan mudah oleh murid. Sedangkan untuk murid yang suka bergerak, gaya belajar kinetik, guru membuatkan media sederhana. Media yang dipilih oleh guru berupa bahan bekas yaitu kardus, kertas HVS, lem, stik es krim, dan stiker bergambar. Kardus dibuat menyerupai hati, kemudian tiap sisi diberi lubang untuk menancapkan stik yang menunjukkan proses setiap metamorfosis hewan tertentu. Murid akan menyusun metamorfosis sesuai dengan jenis hewan yang didapatnya sesuai dengan lembar kerja. Ketiga, anggota kelompok akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Murid kemudian diberi kesempatan untuk saling bekerja sama menyelesaikan lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. Lembar kerja dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Guru membimbing tiap masing-masing kelompok belajar selama murid mengerjakan tugasnya. Salah satu tugas yang harus dikerjakan murid dalam kelompok adalah membuat slogan mengenai upaya pelestarian hewan. Guru kemudian meminta tiap kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya supaya dilihat oleh kelompok lain. Penggunaan augmented reality dilakukan di akhir pembelajaran sebagai evaluasi atau asesmen formatif. Setelah evaluasi, murid bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilalui. Memberikan apresiasi kepada murid atas kerjasama yang baik selama pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dengan mengungkapkan perasaan murid setelah pembelajaran. Murid diminta maju satu persatu, memberikan tanda centang di bawah emoji yang sesuai dengan perasaan mereka setelah belajar tentang metamorfosis pada hewan. Setelah melaksanakan best practice pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA materi metamorfosis, ternyata sangat efektif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, yaitu dengan hasil adanya minat belajar murid yang baik ditunjukkan dengan sikap yang aktif selama belajar dan bekerja sama. Adanya pemahaman yang baik dalam literasi ditunjukkan dengan pembuatan skema yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Francisca Serlina Liha. Saya sekarang mengajar di SD Negeri 29 Bunyol. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya, Ibu Anis Rahmawati. Menurut saya, pembelajaran yang sudah beliau terapkan merupakan suatu ide yang luar biasa. Karena setelah melihat yang sudah beliau terapkan, yang sudah beliau lakukan di kelasnya, saya jadi punya ide. Dan menurut saya pembelajaran yang beliau lakukan itu merupakan hal baru yang diterapkan di sekolah. Jadi nanti bisa memberikan ide-ide juga kepada guru-guru lain untuk ikut mempraktekannya. Terima kasih. Oke, tanggapan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Anis itu menurut saya luar biasa ya, memacu semangat anak-anak untuk belajar dan juga memotivasi anak-anak, karena yang saya lihat anak-anak jadi semangat untuk ikut melakukan pembelajaran tersebut. Saran saya, pembelajaran yang dapat diambil dari best practice ini adalah bahwa sekolah yang berada di daerah terpencil dengan segala hambatan yang dimiliki bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dibarengi dengan teknologi. Maka tentu saja cara pembelajaran ini dapat dengan mudah diadopsi oleh guru lain, baik yang berada di daerah terpencil, terlebih berada di daerah perkotaan.